Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqil Qur'anil 'azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung saking banyaknya. Sekalipun kadang kita lalai, sekalipun kadang kita lupa kepada Allah, nikmat Allah tetap tidak pernah putus diberikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita akan terus bisa kita syukuri sampai akhir hayat kita, sehingga tambahan-tambahan nikmat dari Allah akan selalu diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, majelis ilmu semacam ini atau majelis zikir yang kita dirikan, yang kita hadiri pada malam hari ini ataupun malam-malam sebelumnya ataupun malam-malam sesudahnya, ini manfaatnya bukan saja untuk kita yang masih hidup, tapi yang sudah meninggal dunia pun akan mendapatkan manfaat dari majelis ini. Diceritakan oleh guru kami Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau pernah bercerita ketika memberikan mau'izatul hasanah pada iftitah ma'had atau Ribat An-Nur. Ribat An-Nur ini saya pernah mengenyam satu pendidikan di sana walaupun tidak lama. Ketika pembukaan pondok tersebut beliau ceramah, majelis ilmu semacam ini manfaatnya bukan untuk orang yang hidup saja, tapi mereka yang meninggal dunia pun akan mendapatkan manfaat. Beliau menceritakan ketika gurunya membangun tempat untuk menuntut ilmu, namanya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau menceritakan ketika Habib Muhammad mendirikan majelis ilmu, ada orang soleh yang bermimpi, mimpi ketemu orang yang sudah meninggal dunia. Ditanya, bagaimana keadaanmu di alam kubur, di alam barzah? Maka mereka menjawab, alhamdulillah, Allah berikan nikmat. Atas apa diberikan nikmat? Apa atas amalanmu? Bukan. Tapi barokahnya, sebabnya karena Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar membuka pengajian majelis ilmu, maka kami pun mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi curahan rahmatnya ini hadirin, jangankan sama orang yang hidup, yang sudah meninggal pun akan mendapatkan manfaat dari majelis yang semacam ini. Dan hal ini pun pernah diceritakan di zaman Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, penyusun kitab Simtud Durar.
ketika beliau membuka Jalsatul Itsnain, majelis yang beliau gelar Senin sore, Jalsatul Itsnain atau malam Selasa, seperti pada malam hari ini. Ketika beliau membuat majelis ilmu semacam itu, maka ada seorang soleh yang bermimpi dengan mimpi yang sama yang dialami oleh Habib Muhammad Al-Haddad. Artinya apa? Mereka yang telah meninggal dunia mendapatkan keberkahan dari majelis yang semacam ini. Pantas saja ada seorang arif billah, seorang wali min auliyaillah mengatakan, lau bu'itsal amwat lakana awwalu syai'in amilahu ba'da ba'tsihi khuduru majalisil ilm. Seandainya orang yang meninggal dunia ini bisa hidup lagi, dan itu mustahil, gak mungkin terjadi, tapi seandainya bisa hidup, maka pertama kali yang akan mereka lakukan adalah hadir di majelis yang semacam ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Lima fihi minal karamat wal fuyudat wan nafahat. Sebab di dalamnya terdapat karamah, kemuliaan-kemuliaan, fuyudat, anugerah-anugerah, nafahat, pemberian-pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama kali hadirin yang ingin mereka lakukan hadir di majelis ilmu yang semacam ini. Makanya alhamdulillah Allah beri kita kesempatan masih hidup di dunia ini, pergunakan untuk hadir di majelis ilmu. Insya Allah akan membawa manfaat bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat pun akan memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula hadirin yang dirahmati Allah, manfaat yang didapat bukan hanya orang yang hadir di majelis ilmu saja, atau orang yang di sekitar majelis ilmu saja, enggak. Tapi manfaatnya meluas bahkan kepada orang-orang yang jauh dari majelis ilmu. Kalau sekitar majelis ilmu ada orang duduk di sekitar, jelas dapat manfaat, sudah jelas. Dalam hadis qudsi disampaikan mereka juga mendapatkan keuntungan dari majelis tersebut, sekalipun di luar. Sekalipun cuma di depan rumah atau di motor nunggu sambil dengarkan, atau mungkin punya niat yang lain, bukan niat untuk menuntut ilmu, atau jemput kakaknya, jemput adiknya, jemput anaknya yang sedang ngaji dan lain sebagainya, maka dapat manfaat hadirin. Ini bukan orang yang di dekatnya saja, lingkungan yang jauh pun mendapatkan manfaat dari majelis zikir yang semacam ini. Pernah disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, ma yu'qadu majlisa ilmin au dzikrillah. Tidaklah didirikan di satu tempat, yaitu apa yang didirikan? Majelis ilmu atau majelis yang digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, illa wa ansya'allahu min dzalikal majlis sahabatan bayda. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat satu awan yang berwarna putih, diambil dari keberkahan majelis tersebut. Yang diumpamakan oleh beliau, ini majelis kalau didirikan majelis ilmu atau majelis zikir, maka Allah bikin dari majelis tersebut satu awan yang berwarna putih. Kemudian awan ini fayasuquha ila qaumin lam ya'malu khairan qat. Kemudian awan ini digiring oleh Allah. Digiring bahasa apa? Dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan di majelis ini saja hadirin. Bahkan itu awan ya sababiahnya karena majelis zikir atau majelis ilmu. Dibikin kemudian digiring oleh Allah menuju mana? Menuju orang-orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Satu kaum mungkin ahli maksiat, mungkin ahli dosa, mungkin ahli ini, mungkin ahli itu, mungkin ahli ini, orang-orang yang nggak baik, digiring sampai di atas mereka, wa yumtiruha alaihim. Kemudian Allah kucuri rahmat, Allah hujani dari awan tersebut kepada mereka.
Ya hujannya jelas hujan rahmat. Fayasiru kulluhum minas su'ada. Maka beliau menyampaikan, maka dengan diguyur rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari majelis ilmu dan majelis zikir, semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Coba bayangkan, ini majelis ini hadirin, makanya semakin banyak majelis, semakin banyak didirikan majelis ilmu dan majelis zikir, maka rahmat akan mengucur. Di mana orang tidak pernah melakukan kebaikan, akan dikucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fayasiru minas su'ada, mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Jadi panjenengan coba bayangkan, yang di luar saja hadirin, yang jauh, yang nggak pernah melakukan kebaikan, akan dihujani rahmat oleh Allah menjadi orang yang beruntung. Panjenengan bisa bayangkan, lalu bagaimana orang yang ada di dalam majelis ilmu tersebut? Ya. Makanya mudah-mudahan apapun yang terjadi istiqomah, dan Allah mudah-mudahan makmurkan majelis-majelis yang semacam ini ila yaumil qiyamah. Majelis ilmu, majelis zikir, dimanapun berada, mudah-mudahan tetap istiqomah ila yaumil qiyamah. Tidak akan terjadi kiamat hadirin selama masih ada orang yang berzikir, selama masih ada orang yang menyebut Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Selama ada orang yang berzikir, jauh ini kiamat. Tapi ketika semuanya sudah malas, sudah enggak ada yang berzikir, maka tinggal tunggu tanggal mainnya. Na'udzubillahi min. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam ini ataupun malam-malam sebelumnya benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kita dapat dari majelis ini bukan hanya yang didengar oleh telinga kita kemudian diamalkan, tapi manfaat ini benar-benar bisa kita bawa sampai pulang ke rumah kita masing-masing. Kita sebarkan kepada keluarga kita, ya kita sebarkan kepada anak-anak kita, sehingga mereka keluarga kita termasuk minas su'ada, orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Dan majelis yang semacam ini hadirin disebutkan oleh Imam Atha bin Abi Rabah, majlisu ilmin au majlis dzikrillah au majlisu dzikir yukaffiru an sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Kata beliau, satu majelis ilmu, satu majelis zikir yang semacam ini bisa menghapus 70 majelis yang tidak baik. Mungkin kita pernah terpeleset dalam dusta, mungkin kita pernah terpeleset dalam ghibah, mungkin kita pernah terpeleset dalam riya, mungkin kita pernah terpeleset dalam perbuatan-perbuatan yang lain. Maka dengan majelis yang semacam ini mudah-mudahan bisa menghapus kesalahan kita di majelis-majelis yang buruk yang lain yang sebelum kita melakukan majelis ilmu ini. Amin ya rabbal